أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita waktu luang dan kesempatan-kesempatan yang lain, nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita dan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan kita dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kebahagiaan di dalam hati-hati kita. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Taib, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad, kitab yang membahas di dalamnya tentang akhlak dan adab kita dalam keseharian. Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab yang sebelumnya, karena ada riwayat-riwayat yang belum dibaca di dalam bab ini, yaitu bab yang ke-81, bab man mata lahu siktun, bab orang tua yang ditinggal wafat oleh anaknya atau oleh janin bayi yang keguguran. Yang mana kemarin sudah kita terangkan bahwasanya ketika janin ini gugur, ya, dilahirkan sebelum sempurna masa kelahirannya, maka kemudian dia meninggal, maka ada beberapa hukum. Kalau janin ini dilahirkan sebelum ditiupkannya ruh kepadanya, maka itu tidak disebut dengan anak Adam, sehingga tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, hanya saja untuk memuliakannya cukup dikubur dimanapun, tidak harus di pemakaman kaum muslimin. Adapun kalau sudah sampai umur di mana sudah ditiupkan ruh, di hadis disebutkan, maka itu sudah masuk anak Adam, sehingga harus dimandikan, disolati, dikafani, bahkan diberi nama dan diakikoi, karena hukumnya sudah masuk atau menjadi anak Adam.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat berikutnya di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan riwayat an Abdullah qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min malih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat dengan mengatakan, ayyukum, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai metode bertanya kepada para sahabat. Tujuannya adalah yang pertama agar sahabat itu perhatian dengan apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi memakai metode bertanya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan hakikat dari sebuah perkara yang mana perkara tadi sama para sahabat dipahami lain. Jadi Rasulullah SAW ingin menyampaikan hakikat dari sebuah perkara. Dan hal-hal yang seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini sangat banyak. Di antaranya yang sering kita sampaikan, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Sehingga para sahabat menjawab dengan ilmunya para sahabat, sesuai faktanya di dalam kehidupan sehari-hari. Apa kata sahabat tentang makna bangkrut ini? Menurut kami wahai Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu orang yang tidak memiliki harta benda sedikit pun. Maka setelah itu baru disampaikan makna yang sesungguhnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bangkrut yang sesungguhnya adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang sangat banyak, akan tapi di waktu yang bersamaan dosanya, kezaliman kepada orang lain sangat banyak, sehingga yang mula-mula hartanya pahalanya sangat banyak, sekarang habis, dosanya tambah banyak, kemudian dia dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Inilah makna al-muflis al-haqiqi, orang yang bangkrut yang sesungguhnya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan tentang orang yang kaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghani an kasratil arad. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak harta bendanya, akan tapi orang yang kaya adalah kaya hati. Jadi Rasulullah SAW ingin menyampaikan hakikat dari perkara tertentu. Seperti Rasulullah SAW di dalam riwayat ini, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tentang mana harta yang paling dia cintai. Rasulullah SAW ingin menjelaskan harta yang sesungguhnya, yang mana harta ini akan dibawa sampai meninggal dunia. Ini yang ingin dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, mana di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ma minna ahadun illa maluhu ahabba ilaihi mali warithi. Ya Rasulullah SAW, mana ada di antara kita yang hartanya illa malu, kecuali hartanya sendiri itu lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Karena seorang itu kalau dengan hartanya sendiri dia bisa berbuat banyak dengan hartanya. Dia bisa memenuhi kebutuhan yang menjadi keinginannya, sehingga orang itu pasti hartanya sendiri lebih dia cintai
daripada harta ahli warisnya. Ini pemahaman para sahabat. Kemudian pemahaman sahabat itu kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, i'lamu, ketahuilah. Ini hakikat dari harta nantinya. I'lamu, ketahuilah, annahu laisa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Kemudian beliau melanjutkan, maluka ma qaddamta, hartamu itu adalah harta yang kalian gunakan di dalam perkara-perkara kebaikan, di dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalian sedekahkan, itulah harta kalian. Wa malu warithuka ma akhart, adapun harta ahli waris kalian adalah harta yang kalian tinggalkan. Taibah salat muslimin, jamaah salat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat harta ini. Apa kata Rasulullah sallam? Maluka ma qaddamta. Bahwasanya hartamu yang sebenarnya, yang harta ini akan dibawa wafat pahalanya sampai hari kiamat, adalah harta yang kalian gunakan. Baik kamu gunakan untuk kebutuhan kalian sendiri dalam kebaikan, atau kalian infakkan di jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hakikat harta kita yang sebenarnya. Adapun harta yang masih berada di dompet-dompet kita, harta yang masih berada di rekening-rekening kita, atau harta yang masih berupa aset-aset, itu pada hakikatnya atau belum tentu itu menjadi harta kita yang sebenarnya, kalau belum kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi harta itu menjadi milik kita, bisa jadi harta itu menjadi milik ahli waris kita, atau bisa jadi harta itu menjadi milik orang lain karena belum diinfakkan, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh merugi orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan keluasan harta pada dirinya, tapi dia tidak bisa memanfaatkan harta itu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, ada pasangan suami istri, yang mana si suami tadi memiliki harta yang melimpah, harta yang melimpah. Tapi dengan melimpahnya harta tadi itu, si suami tadi eman untuk mengeluarkan di dalam perkara-perkara kebaikan. Mau kurban, eman. Mau infak, eman. Mau membantu orang, eman. Terus seperti itu. Dia hanya mengumpulkan sementara umurnya terbatas. Kemudian dengan terbatasnya waktu itu dia meninggalkan harta yang banyak. Bermanfaat? Tidak. Siapa yang memanfaatkan harta tadi? Wa tarikuhu linnas. Ditinggalkan untuk manusia, ditinggalkan untuk ahli warisnya. Si istri tadi kalau sudah ditinggal suaminya, bisa jadi dia terus tidak menikah, bisa jadi dia tidak lama juga menikah. Namanya kehidupan. Siapa yang menikmati? Orang lain. Atau sebaliknya, istri yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, kemudian dia menikah, kemudian dia itu dengan hartanya tadi eman, tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berputar-putar bisnis ini, bisnis itu,
tanpa perhatian untuk kebutuhannya besok di akhirat. Ketika dia meninggal dunia, suaminya akan nikah lagi. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus pelit terhadap ahli waris, bukan. Tapi orang itu harus cerdas, karena harta ini titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika dia pintar untuk mengumpulkan, maka dia juga harus pintar untuk memanfaatkan. Jadi hakikat harta itu adalah harta kita yang infakkan di dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat sebuah harta yang pahalanya terus kita bawa sampai meninggal dunia. Ketika kita berinfak 5.000, 2.000 di masjid, itulah harta kita. Ketika kita membantu fakir miskin semampu kita, itulah harta kita. Ketika kita membiayai kebutuhan orang tua kita yang miskin, itulah harta kita. Termasuk membantu atau menginfakkan hingga terlaksananya sebuah kegiatan seperti ini, sampai memberi makan dan sebagainya. Inilah hakikat yang harta yang sesungguhnya, adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun harta yang masih berada di ATM kita yang sama sekali belum kita keluarkan, maka belum tentu itu menjadi milik kita yang hakikatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, annahum dzabahu syatan, bahwasanya mereka, ada yang mengatakan yang menyembelih ini sahabat, ada yang mengatakan keluarga dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya mereka itu dzabahu syatan, menyembelih satu ekor kambing. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, ma baqiya minha, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing tadi? Kemudian Aisyah mengatakan, ma baqiya minha illa katifuha, ya Rasulullah SAW, semuanya disedekahkan, tidak ada yang tersisa ya Rasulullah SAW, kecuali pundaknya yang masih ada. Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, baqiya kulluha ghairu katifuha, tidak Aisyah, bahkan yang tersisa semuanya, yang diinfakkan itulah yang tersisa yang sesungguhnya, ghairu katifuha, kecuali pundaknya itu yang ghairu katifiha, kecuali pundaknya, karena pundaknya tadi itu tidak disedekahkan, sementara yang lain itu semuanya disedekahkan. Itulah yang tetap, yang kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma indakum yanfad, apa yang ada di sisi kalian akan habis, wa ma indallahi baq, sementara apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang akan kekal, menjadi harta kita yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya harta kita ada masanya, akan habis. Kalau kita makan, kita gunakan, akan habis. Sementara harta yang kita infakkan itulah yang kekal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang hamba, yang mana hamba tadi itu memanggil-manggil hartanya. Yaqulul abdu, seorang hamba mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Innama lahu min malihi thalath, tidaklah hartanya tadi itu kecuali dalam 3 perkara. Ma akala fa afna, apa yang dia makan maka afna, akan habis. Au labitha fa abla, apa yang dia pakai maka akan usang. Au aqqa faktana, dan apa yang dia berikan, sedekahkan, faktana, maka itulah yang akan jadi simpanan. Wa ma siwa dzalik, adapun yang selain itu, fahuwa dzahib, maka harta itu akan pergi. Wa tarikuhu linnas, dan kalian meninggalkan harta itu untuk manusia yang lain.
Sungguh merugi orang-orang yang diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, namun dia enggan untuk menginfakkan di jalan kebaikan. Karena dia yang mendapatkan, ya, maka dia yang akan dihisab. Meskipun dia tidak menikmati harta itu. Dia yang mengumpulkan harta, ya, kemudian dia meninggal dunia, dia tidak menikmati harta itu, yang dihisab siapa? Yang mengusahakan. Karena seorang itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana dia mendapatkan harta itu dan kemana harta itu digunakan. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh beruntung orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan harta padanya, kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat. Jadi amal sedekah itu berat. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berat? Karena sedekah ini secara zahir hartanya berkurang. Punya uang 100.000, diinfakkan 50.000. Ini kan secara zahir berkurang. Terlebih manusia itu sudah dinas dalam Al-Quran bahwasanya tabiat manusia itu mencintai dunia. Jadi orang itu meskipun dia itu tidak ikut motivasi untuk berusaha cinta harta, pada hakikatnya manusia itu sudah punya tabiat cinta harta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya tabiat manusia itu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Di dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Dibuat indah bagi manusia itu hubbus syahawat, kecintaannya, minan nisa, mencintai wanita-wanita, wal banin, mencintai anak-anak, wal qanatil muqantarah, mencintai harta yang banyak, minadh dhahab wal fiddah, dari emas dan perak, wal khayl musawwamah, dan kuda pilihan, wal an'am wal harth, mencintai binatang ternak, wal harth, sawah ladang, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali, yaitu yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabiat manusia mencintai harta. Sehingga bohong kalau orang mengatakan saya gak cinta dunia. Tidak, karena tabiatnya sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mencintai dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya lihubbil khair, ya, dia mencintai al khair di sini diartikan oleh ahli tafsir dengan mal, harta. Sesungguhnya dia mencintai harta lasyadid, dengan kecintaan yang sangat banyak. Ya. Jadi amalan sedekah ini sangat berat. Terkadang orang itu kalau dia itu beribadah dengan ibadah yang tidak mengeluarkan harta, bisa jadi dia mudah. Salat mudah. Ya, puasa mudah. Silaturahim mudah. Tapi kalau gilirannya untuk mengeluarkan harta, maka ini kadang sebagian orang atau bahkan banyak orang sulit. Kalau urusannya suruh mengeluarkan harta, sulit. Untuk mengeluarkan zakat ketika pada waktunya, sulit. Untuk kurban, ya, sulit.
Padahal sebenarnya dia mampu, tapi karena kecintaan kepada harta jadi sulit. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan orang yang sedekah itu adalah burhan, sebagai bukti keimanan seseorang. Kata Rasulullah SAW, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang, karena dia itu melawan tabiatnya yang mencintai harta secara berlebihan. Dan orang-orang yang kaya yang seperti ini, yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dibuat iri oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang miskin. Jadi irinya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada sahabat yang kaya raya ini bukan karena banyak hartanya, tapi yang diiri oleh para sahabat yang miskin ini, dia itu bisa berbuat banyak dengan hartanya. Dia bisa meraup pahala yang besar dengan hartanya yang tidak bisa diraup oleh orang-orang yang tidak memiliki harta. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang miskin ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pergi saudagar kaya dengan membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka itu salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Jadi saudagar kaya raya ini, sahabat yang kaya raya ini, dia itu bisa melakukan amalan-amalan yang juga dilakukan oleh orang-orang miskin. Tapi giliran ketika orang yang kaya ini berinfak dengan hartanya, orang miskin ini tidak bisa. Maka orang miskin mengatakan, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasulullah SAW, kaya tadi itu, mereka bisa meraup pahala dengan sedekahnya. Ini yang dibuat iri oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang miskin. Sehingga sama Nabi Muhammad SAW sudah, kalau kamu tidak bisa bersedekah dengan harta, kamu tasbih, tahlil, takbir, itu juga bernilai sedekah, amar ma'ruf nahi munkar dan yang seterusnya. Ternyata amalan-amalan ini juga didengar oleh orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya juga mengamalkan ini. Kemudian para sahabat yang miskin mau gimana lagi? Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang kaya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kaya dan paling banyak hartanya, dia di akhirat akan menjadi orang yang paling sedikit pahalanya. Kalau hartanya tadi itu hanya dikumpulkan tanpa disedekahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadha dhahaban tamdi alaihi thalathatun wa indi minhu dinar." Tidak membuat aku bahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku memiliki harta, memiliki emas sebesar gunung Uhud ini, kemudian harta itu tinggal bersamaku selama 3 hari. Wa indi minhu dinar, kemudian meskipun di sisiku hanya ada 1 dinar, kecuali aku bayar hutang kalau memiliki hutang. Illa an aqulu bihi fi ibadillah, kecuali harta yang ada di sisiku itu aku akan bagikan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hakada wa hakada wa hakada
Rasulullah SAW sambil memberikan isyarat, memberikan dari sisi kanan, sisi belakang dalam perumpamaan membagi-bagi hartanya tadi. Kemudian kata Rasulullah SAW, innal aktsarin, sesungguhnya orang-orang yang paling kaya di antara kalian, humul aqallun, mereka orang-orang yang akan sedikit pahalanya besok pada hari kiamat. Illa man qala hakada wa hakada, kecuali orang-orang yang dia itu menginfakkan hartanya seperti ini, seperti itu, dan seperti ini. Saking lomannya memberikan perumpamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa qalilum mahum, dan sedikit sekali mereka itu. Ada sedikit sekali orang-orang yang ketika dia diberi keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia itu menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan, di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tidak ada bedanya antara orang yang kaya dengan orang yang miskin ketika sama-sama tidak berinfak dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Apa bedanya antara orang kaya dengan orang miskin? Ketika orang yang kaya ini sama-sama tidak berinfak. Yang miskin tidak berinfak karena memang tidak punya harta, dan orang yang kaya dia tidak berinfak karena bakhil. Sehingga tidak ada bedanya antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Taib. Kemudian riwayat berikutnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ma ta'udduna fiikum ar-raqub, apa yang kalian anggap tentang makna ar-raqub? Qalu ar-raqubu alladzi la yuladu lah. Menurut kami wahai Rasulullah SAW, ar-raqub yaitu orang yang mandul itu wahai Rasulullah SAW, alladzi la yuladu lah, yaitu orang yang tidak memiliki anak. Itulah orang yang mandul menurut kami wahai Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, meluruskan pemahaman sahabat ini. Nabi mengatakan, la, tidak, itu bukan makna ar-raqub, bukan makna orang yang mandul yang sebenarnya. Walakin ar-raqub, kata Rasulullah SAW, akan tapi orang yang mandul yang sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a, adalah orang tua yang dia itu tidak pernah mengalami anaknya meninggal ketika dia masih hidup. Itulah makna ar-raqub kata Rasulullah. Jadi orang tua ketika dia memiliki anak, anaknya itu tidak ada satupun yang meninggal dunia mendahului orang tuanya tadi itu. Sehingga inilah yang disebut dengan ar-raqub. Jadi orang tua seperti ini kesempatan untuk mendapatkan pahala hilang sebagaimana bab tadi itu. Jadi orang yang ditinggal wafat oleh anaknya memiliki keutamaan, ya. Sehingga orang yang seperti ini dia itu tidak mendapatkan pahala kesabaran dan tidak memiliki keutamaan nanti anaknya tadi itu menunggu orang tuanya di surga di hari kiamat. Tidak memiliki keutamaan seperti ini karena tidak ada satupun anak yang meninggal mendahului orang tuanya. Itulah mana ar-raqub. Kemudian berikutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna fiikum as-sura'ah, apa yang kalian anggap tentang orang yang kuat tadi itu? Maka para sahabat mengatakan, qalu huwallazi la tasra'uhu ar-rijal, orang yang kuat itu menurut kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah dikalahkan oleh seorang pun. Ya. Orang yang tidak pernah dikalahkan oleh seorang pun, itulah orang yang kuat menurut kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rasulullah SAW kemudian membenarkan, tidak, bukan orang yang kuat yang hakiki seperti itu. Walakin as-sura'ah, kata Rasulullah, akan tapi orang yang kuat yang sesungguhnya alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat yang hakiki yang sebenarnya adalah orang yang ketika itu marah, ya, dia bisa menahan kemarahannya indal ghadab. Ya, dia bisa menahan amarahnya ketika marah. Jadi dia itu tidak melampiaskan kemarahannya, meskipun dia mampu untuk melampiaskan. Ya, misal dia punya bawahan, sebenarnya dia itu mampu untuk mecat bawahannya, tapi dia tidak lakukan meskipun dia mampu. Jadi yang dinamakan orang kuat adalah dia itu yang bisa mengendalikan jiwanya ketika marah. Itulah orang yang kuat yang sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-82, babu husnil milkah atau husnil malakah, bab memperlakukan budak dengan baik. Meskipun budak ini sekarang sudah dihapus, tidak ada budak, tapi bisa kita terapkan kepada pembantu-pembantu kita. Kita harus berbuat baik kepada pembantu-pembantu kita. Taib. Riwayat yang Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bawakan di dalam bab ini, Anil A'mash an Abi Wa'il an Abdillah, yaitu Abdillah ibn Mas'ud, dari Abdillah bin Mas'ud, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ajibud da'i, penuhilah undangan itu. Karena di antara hak seorang muslim adalah menjawab undangan saudaranya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hakul muslim al muslim khams, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Salah satunya adalah wa ijabatud da'wah, yaitu menghadiri undangan. Ketika diundang makan dan sebagainya, maka kita harus menghadiri. Para ulama membagi undangan makan ini menjadi 2. Yang pertama, undangan walimatul urs, yaitu undangan walimatul urs. Kemudian yang pertama, undangan makan acara-acara selain walimatul urs, seperti undangan tasyakuran, undangan hitan misalkan, undangan akikoh. Ya, ini memiliki hukum yang berbeda. Ya. Yang pertama yaitu undangan walimatul urs. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya undangan walimah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk menghadiri undangan walimah, kecuali ada uzur lain lagi. Tapi kalau tidak ada uzur, maka hukumnya wajib. Kalau nggak hadir, maka berdosa. Ya, karena undangan walimah itu ya tidak harus ngasih amplop. Ya, itu makanya orang kalau misalkan dia itu memiliki keluasan untuk mengadakan walimah besar, maka tidak masalah. Undang makan semua orang. Kalau tidak mampu, maka walimah itu semampunya. Jadi walimah itu undangan untuk mendoakan makan. Ya. Tapi kalau undangan harus ngasih uang, nah ini berat. Sehingga kalau undangan sehari 3 kali harus bayar semua, ini apakah ini masuk uzur atau tidak? Ya. Karena harus
ngasih. Dalilnya bahwasanya kalau ini wajib adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Yang bagaimana? Yumna'uha man ya'tiha. Ya. Dia itu dilarang, orang-orang yang ingin hadir malah dilarang. Wa yud'a ilaiha man ya'baha, tapi diundang orang-orang yang enggak mau datang. Wa man lam yujib ad-da'wah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia itu tidak memenuhi panggilan, tidak memenuhi undangan, faqad asallah wa rasulah, maka dia telah asa. Makna asa adalah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi khusus undangan walimatul urus, maka itu hukumnya wajib. Diundang makan nggak datang, tinggal datang. Kalau nggak punya uang, hadir aja Pak, nggak apa-apa insya Allah. Karena menurut syariat jumhur ulama mengatakan undangan walimah ini undangan wajib. Kemudian yang kedua, undangan yang lain yang bukan walimah, seperti undangan tasyakuran, akikah, dan yang lain seterusnya, maka banyak ulama mengatakan mustahab, yaitu disunahkan. Kecuali Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wajib. Beliau mengatakan wajib, sebagaimana keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibu hadhihi da'wah idza du'itum laha. Ajibu, penuhilah panggilan undangan tadi itu, idza du'itum laha, ketika kalian diundang. Wa kana Abdullah, adalah sahabat Abdullah, ya'ti da'wah, beliau itu menghadiri undangan, ya, fil urs, di dalam undangan walimah, wa ghairil urs, dan undangan selain walimah, wa huwa shaim, sementara beliau sedang berpuasa. Jadi puasanya tadi itu bukan adalah uzur, sampai beliau itu Abdullah ketika diundang beliau datang, padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Karena undangan tadi bukan undangan yang lain, undangan untuk makan-makan. Beliau tetap memenuhi undangan, sehingga inilah yang diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, kalau tidak ada uzur, mau undangan walimatul urus, mau undangan yang lain, akikah dan sebagainya, maka hendaklah datang. Kecuali tidak terpenuhi syarat-syarat, maka kita tidak boleh datang. Contoh, di dalam walimah tadi itu kita tahu bahwasanya yang diundang hanya orang-orang kaya, orang-orang miskin gak diundang. Ini undangan makan, yang butuh makan malah gak diundang. Yang kenyang, yang banyak hartanya, itulah yang diundang. Maka ini yang disebut dengan syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan. Yang diundang hanya orang-orang kaya. Kenapa yang diundang hanya orang kaya? Karena orang kaya itu ya kebanyakan nanti ya amplopnya agak tebal. Kalau ini paling 10.000 ini amplopnya, sehingga orang miskin gak diundang. Kalau tahu seperti itu, kita tidak boleh datang. Syarrut ta'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau undangan ketika di situ banyak kemungkaran, ikhtilat dan musik dan sebagainya, maka boleh tidak datang. Kemudian undangan, ya, yang mana tasyakuran, ya, bukan tasyakuran, orang yang beli, ya, tapi untuk kemaksiatan, nyembelih kambing untuk penunggu jin dan sebagainya, kita diundang makan-makan, ya, maka tidak boleh hadir karena tidak terpenuhi syarat untuk datang. Baik. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, wala taruddul hadiyah,
dan janganlah kalian menolak hadiah. Ya, untuk mengembirakan seorang itu kita tidak boleh menerima hadiah. Hadiah yang tanpa kita minta, tiba-tiba kita kasih hadiah, maka jangan ditolak. Meskipun hadiah itu yang dikasihkan menurut kita nilainya remeh, hanya ngasih permen, hanya ngasih nyoba minyak wangi, hanya daging secuil sebagainya, maka jangan nolak hadiah. Harus terima hadiah itu, Pak. Ya, kecuali kalau kita menolak ada sebabnya. Contoh, sambil kita jelaskan, ada orang ngasih hadiah, ternyata yang ngasih hadiah makanan itu dia sendiri kekurangan. Kita misalkan orang kaya dikasih orang miskin makanan, kita nolak nggak apa-apa, sambil jelaskan, sudah, terima kasih banyak, ini buat antum saja, ditambahi dan yang seterusnya, maka boleh untuk tidak menerima hadiah. Kemudian yang kedua, boleh nolak hadiah kalau kita terima hadiahnya, biasanya di belakangnya nanti mungkin ya, orang suka beri, tapi kalau terima nanti hadiahnya tadi itu diungkit-ungkit, kamu sudah tak kasih ini, kamu sudah tak kasih hadiah, kamu harus begini. Nah, ini mungkin, maka nolak tidak masalah. Selama tidak mungkin, maka hendaklah kalau ada orang beri hadiah kita terima untuk menghargainya. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah SAW, wala tadribul muslimin, dan janganlah kalian suka memukul orang muslim, termasuk pembantu kita, budak kita, maka perlakukanlah mereka dengan baik. Jangan sampai memukul orang-orang muslimin, termasuk budak saja atau pembantu itu tidak boleh dipukul. Bagaimana dengan keluarga kita, istri-istri kita misalkan, maka perlakukanlah mereka dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد